Seorang siswi SMP di Bandar Lampung mengaku dikeluarkan dari sekolah karena profesi ibunya yang seorang pemulung. Usai viral, pihak sekolah membantah mengeluarkan anak pemulung tersebut. Di balik tumpukan sampah dan suara logam yang beradu, terselip kisah pilu seorang remaja bernama Gina Dwi Sartika, usia 16 tahun di Bandar Lampung. Rasa malu dan sakit hati membuat Gina memilih berhenti sekolah sejak duduk di kelas 8 SMP tahun 2024 lalu. Dari pengakuan, Gina tak sanggup lagi menahan ejekan dan hinaan teman-temannya di sekolah. Ia kerap dipanggil anak pemulung dan direndahkan karena ibunya bekerja memungut rongsokan. Bahkan ibu Gina mengatakan alasan sekolah mengeluarkan Gina karena takut sekolah ditinggalkan oleh siswa lain akibat keberadaan Gina. Ya, ibu maaf ya, bukan nggak mau nerima lagi sekolah sini, kita orang masih nerima. Cuma daripada nanti yang keluarnya banyak, ini Gina dikeluarin katanya gitu. Daripada nanti ibu-ibu yang lainnya protes pada keluarin anak sekolah semua, jadi Gina dikeluarin sampai sekolahnya. Namun pihak sekolah membantah mengeluarkan Gina dari sekolah. Menurut kepala sekolah, Gina tidak pernah dikeluarkan. Pihak sekolah bahkan mengaku sudah membujuk Gina agar tetap melanjutkan pendidikan. Untuk anak kita Gina ini tetap berada di sekolah, tetapi karena memang kehendak orang tuanya, dia ingin pindah dia mama pada saat itu. Dengan beberapa teman juga kami sudah melarang, ternyata jatuhnya tidak sekolah lagi. Di tengah konflik antara Gina dan sekolah, Gina masih menyimpan harapan untuk kembali ke bangku sekolah. Ia bermimpi menjadi guru agar kelak bisa membantu anak-anak lain yang juga mengalami perundungan. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Viral, siswi SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan menjadi korban perundungan oleh adik kelasnya sendiri. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka-luka dan trauma. Siswi SMP menjadi korban perundungan oleh adik kelasnya sendiri di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan. Korban mendapati kekerasan oleh salah satu siswi yang tak lain adik kelasnya sendiri. Mirisnya, aksi perundungan ini hanya menjadi tontonan siswi lainnya tanpa ada yang melerai. Namun setelah viral, orang tua korban tak kuasa melihat anaknya menjadi korban perundungan dan melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Perundungan dipicu korban salah mengirimkan stiker WhatsApp ke pelaku, lalu dihapus korban. Karena dihapus, pelaku marah. Akibat kejadian tersebut, korban enggan masuk sekolah dan lebih banyak mengurung diri. Ini sudah kita laporkan ke Polres Muratara. Sudah Jumat kemarin kita keluarga besar, dan harapan kita segera pihak Polres Muratara untuk segera mengusut tuntas permasalahan ini hingga selesai. Sebelum viral, pihak sekolah sudah memanggil kedua orang tua, lalu dilakukan mediasi dan kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, satu unit mobil menabrak kaca hingga masuk ke lobi sebuah hotel dan mengalami rusak parah di Klaten, Jawa Tengah. Diduga sopir tidak bisa mengendarai mobil listrik. Mobilnya masuk gas. Kepanikan terjadi sesaat mobil listrik yang dikemudikan seorang pria tabrak kaca hingga masuk lounge restoran Hotel Jalan Pemuda Klaten. Bahkan pasca kejadian, mobil sempat mengeluarkan asap putih hingga kepanikan pengunjung hotel makin menjadi hingga berhamburan keluar. Meski tidak ada korban jiwa, namun pintu hotel pecah serta properti rusak parah usai tertabrak. Sementara mobil ringsek pada bagian depan. Menurut informasi, kejadian berawal saat pengemudi bersama sejumlah penumpang hendak keluar parkir hotel untuk pergi makan. Namun saat gas diinjak, tiba-tiba mobil langsung melesat tak terkendali dan langsung menabrak lobi hotel hingga masuk ke dalam. Beruntung pengemudi dan penumpang mobil selamat dalam kejadian ini. Namun akibat kejadian kerugian mencapai ratusan juta rupiah dan kejadian ini kini dalam penanganan petugas untuk dilakukan mediasi. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Aktor Jonathan Frizzy atau Ijong divonis 8 bulan penjara atas perkara obat keras dalam rokok elektrik. Putusan yang dibacakan langsung oleh majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum.
Aktor Jonathan Frizzy atau Ijong divonis 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Tangerang atas perkara rokok elektrik yang mengandung zat etomidate. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum pada sidang sebelumnya, yakni 1 tahun penjara. Menanggapi keputusan tersebut, Ijong mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada penasihat hukumnya terkait langkah selanjutnya. Pikir-pikir bukan keberatan. Ya, itu memang udah hak dan kewajibannya kita gitu. Jadi nanti biar dipikir. 1 bulan pun nggak cocok sebenarnya gitu. Atas putusan ini, pihak Ijong meminta waktu sepekan untuk memikirkan terkait vonis yang dijatuhkan majelis hakim. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, AA News melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri mengungkap 150 anak terlibat dalam kasus narkoba selama 2025 dan ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga menyita ratusan ton barang bukti narkoba. Bareskrim Polri mengungkap kasus narkoba periode Januari hingga Oktober 2025. 51.763 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 157 diantaranya warga negara asing dan 150 anak-anak. Ada yang dewasa, ada juga yang anak-anak. Ya. Dari 51.606 orang tadi, yang anak-anak ada 150 anak. Tentunya penanganan anak ini juga kita memperdomani Undang-Undang Perlindungan Anak juga. Tapi apapun itu, yang terlibat narkoba siapapun itu pasti kita lakukan penindakan tegas. Selain ditetapkan tersangka, polisi juga menyita ratusan ton barang bukti narkoba dan uang senilai 221 miliar rupiah. Polri juga selidiki dugaan tindak pidana pencucian uang dalam peredaran narkoba ini. Sandra Dewi, selebritas sekaligus istri terpidana kasus korupsi Timah Harvey Mois, resmi mengajukan keberatan atas penyitaan sejumlah aset pribadinya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Sidangnya kini sudah berjalan di Pengadilan Jakarta Pusat. Sandra Dewi, selebritas sekaligus istri terpidana kasus korupsi Timah Harvey Mois, resmi mengajukan keberatan atas penyitaan sejumlah aset pribadinya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung pada awal Oktober. Sidangnya kini sudah berjalan di Pengadilan Jakarta Pusat. Untuk disita yaitu sejumlah perhiasan, jumlahnya sangat banyak, ada 100 lebih, karena dia mengaku di-endorse oleh perhiasan, termasuk dia punya merek sendiri kalau tidak salah. Kemudian juga ada tas. Dari 88 tas mungkin ada sejumlah sekian yang dianggap itu hasil jerih payah sendiri. Kemudian 2 unit kondominium di Perumahan Gading Serpong. Kemudian ada rumah Paku Buwono di Kebayoran Baru. Di situ ada berapa unit kalau tidak salah. Kemudian ada di rumah di Permata Regensi Jakarta Barat dan sejumlah uang di tabungan yang diblokir. Oktober 2024, Sandra Dewi tak bisa meyakinkan Hakim Pengadilan Negeri Tipikor jika harta yang disita adalah hasil kerja kerasnya. Oktober 2025, Sandra kembali meminta asetnya kembali dengan alasan yang sama. Sementara itu, Kejaksaan Agung mempersilahkan Sandra Dewi mengajukan keberatan atas penyitaan aset miliknya. Memang dari yang mengajukan mempunyai alibi dan dasar yang kuat, argumen yang kuat, ya tentunya kalau sudah ada putusan pengadilan yang ingkrah terhadap keberatan itu, ya kita kembalikan. Kita menghormati apapun keputusan pengadilan, kita hormati dan kita laksanakan. Namun demikian, kami meyakini bahwa tindakan penyidik dan penuntut itu sudah tepat dan pastinya punya argumentasi sendiri, dan hal ini dipertimbangkan juga dalam putusan kasasi, semuanya kan dipertimbangkan dan tetap dirampas. Ya nanti silakan, prinsipnya silakan saja diajukan kembali. Keberatan.
Harvey Muiz sendiri merupakan salah satu terpidana korupsi pengelolaan tata niaga komunitas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk 2015 sampai 2022 yang telah merugikan negara 300 triliun rupiah. Ia dihukum 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.